Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Banuaji dari kelompok GFRP atau yang bisa disebut juga dengan Glass Fiber Reinforced Polymer. Dan ini adalah nama-nama kelompok yang ada di GFRP. Next. Ya, ini gambar contoh-contoh GFRP. Di antaranya ada kolam ikan yang biasa dipakai buat kolam ikan koi, habis itu toren, habis itu ada part-part pesawat juga, terus ada kapal. Sebenarnya penggunaan GFRP ini sangat luas karena emang itu tadi bahan dasarnya dari glass fiber atau yang kalau misalkan orang Indo suka bilang fiberglass. Next. Ya, jadi di sini ada definisi GFRP. Jadi GFRP biasa disebut juga dengan fiberglass, menggunakan serat kaca kelas tekstil. Serat tekstil ini berbeda dari bentuk serat kaca lainnya yang digunakan untuk memerangkap udara dengan sengaja untuk aplikasi isolasi. Serat kaca tekstil dimulai dari berbagai kombinasi SiO2, Al2O3, B2O3, CaO, atau MgO dalam bentuk bubuk. Campuran ini kemudian dipanaskan melalui peleburan langsung hingga suhu sekitar 1300 derajat Celcius. Setelah itu digunakan mengekstrusi filamen serat kaca dengan diameter mulai dari 9 dengan 17 milimikron. Kemudian filamen ini digulung menjadi benang yang lebih besar dan diputar ke bobin untuk transportasi dan pemrosesan lebih lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Maulana. Saya ingin melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, sekarang ke sejarah FRP atau Fiber Reinforced Polymer. Konsep material yang diperkuat dengan serat sebenarnya telah ditemukan pada penggunaan jerami sebagai penguat dalam batu bata yang diproduksi tahun 800 sebelum Masehi di Israel. Sedangkan di Amerika Serikat sendiri, penggunaan penguat serat gelas pendek untuk campuran semen telah dilakukan sejak 1930-an dan material dengan metrik resin yang diperkuat serat komposit yang kita kenal hari ini sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1940-an. Nah, dalam paper ini istilah komposit digunakan akan merujuk kepada polimer yang diperkuat dengan serat atau biasa disebut dengan FRP, Fiber Reinforced Polymer. Setelah Perang Dunia Kedua, para produsen di AS mulai memproduksi komposit dengan resin polyester sebagai metriknya dan glass fiber sebagai penguatnya untuk aplikasi lambung perahu dan redem atau kubah radar. Pada industri otomotif, komposit pertama kali dipergunakan sebagai badan kendaraan di awal tahun 1950-an. Nah, karena sifat-sifat komposit sangat diinginkan pada perkembangan selanjutnya, penelitian banyak ditekankan pada ilmu material komposit dan proses manufakturnya. Oke, next. Nah, proses manufaktur glass fiber reinforced polymer. Salah satunya yang pertama itu filamen winding. Proses ini biasa dilakukan untuk membuat produk-produk berbentuk silinder dengan arah serat tertentu. Proses filamen winding dilakukan dengan memutar cetakan bersamaan dengan menarik fiber yang sudah dibasahi dengan resin membentuk pola tertentu. Fiberglass yang digunakan pada proses ini adalah jenis continuous roving. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novandur Najmi. Saya akan melanjutkan dari proses manufaktur GFRP. Yang kedua adalah hand layup. Hand layup merupakan proses fabrikasi fiberglass yang paling sederhana dan paling banyak digunakan untuk kalangan industri menengah ke bawah. Proses ini dilakukan dengan cara meratakan fiberglass dengan jenis woven roving atau chopped strand mat yang dibasahi
dengan resin cair ke dalam cetakan secara manual menggunakan tangan. Ya, ini adalah contoh gambar dengan hand layup. Kemudian proses yang ketiga, spray layup. Proses fabrikasi yang banyak dipakai di industri kapal dan perahu adalah spray up. Resin dan fiberglass dalam bentuk chop stand dicampur dan disemprotkan ke cetakan, kemudian diratakan dengan tangan yang pada umumnya menggunakan alat bantu berupa roller. Sebelum menjadi chop strand, fiberglass sebelumnya berbentuk continuous roughing yang dipotong oleh alat sprayer. Proses ini dapat dilakukan untuk bentuk-bentuk yang kompleks dengan banyak lengkungan. Yang sulit dilakukan pada proses hand layup biasa karena fiberglass jenis woven roughing dan chop stand mat memiliki keterbatasan untuk cetakan dengan kurva-kurva yang kompleks. Dan ini adalah contoh gambar dari manufaktur spray layup. Kemudian selanjutnya oleh teman saya. Ya, perkenalkan, saya Raihan Al-Kautsari Fizaki akan membacakan karakteristik glass fiber reinforced polymer atau yang biasa disebut GFRP. Di sini karakteristik dari GFRP sendiri itu terdiri dari 6 poin. Yang pertama, GFRP tahan terhadap korosi. Produk ini adalah material yang sangat tahan terhadap korosi untuk berbagai macam cairan, baik di bagian dalam maupun di bagian luar, sehingga tidak perlu menambahkan proses pelapisan atau pengecetan bagian dalam maupun luar. Yang kedua, perbandingan kekuatan dan berat. Produk FRP ini memiliki sifat perbandingan yang baik antara kekuatan dan beratnya. Pada saat perbandingan kekuatan, persatuan berat dipertimbangkan. GFRP lebih unggul dibandingkan dengan besi, baja, maupun stainless steel. Yang ketiga, GFRP composite adalah material yang ringan. GFRP ini mempunyai berat 1/6 dari berat besi pada umumnya dan hanya 10% dari berat beton. Poin keempat, sifat kelistrikan. GFRP standar bukan penghantar listrik atau konduktor maupun isolator. Beberapa produsen menawarkan GFRP yang bersifat konduktor bila memang diperlukan untuk menghilangkan terjadinya listrik statis pada saat mengalirkan cairan tertentu, seperti bahan bakar jet. Next. Karena di video sebelumnya mengalami kesalahan pada audio, saya melakukan rekam ulang secara sendirian. Ya, di sini nama saya Noval Azhar Al-Afif. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Raihan Al-Kautsari. Ukuran stabil. Produk GFRP dapat mempertahankan ukuran dengan tingkat toleransi yang ketat untuk berbagai jenis produk, baik untuk aplikasi, struktur maupun pipa. Material GFRP dapat memenuhi kriteria permintaan seperti kekuatan material, toleransi dimensi, berat, dan biaya. Yang keenam, biaya pemeliharaan rendah, low maintenance cost. GFRP material sangat mudah pemeliharaannya karena tidak korosi, mudah dibersihkan, dan tidak membutuhkan perlindungan khusus dari pengaruh lingkungan. Jenis-jenis fiberglass reinforced polymer. Berdasarkan jenisnya, serat gelas dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 1. Serat e-glass. Serat e-glass adalah jenis serat yang dikembangkan sebagai penyekat atau bahkan isolasi. Jenis ini mempunyai kemampuan bentuk yang baik. Kedua, serat C-glass. Serat C-glass adalah jenis serat yang mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap bahan kimia yang korosif. Yang ketiga, serat S-glass. Serat S-glass adalah jenis serat yang mempunyai kekuatan yang tinggi.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ramdan. Baik, di sini saya Ramdan Nugraha Effendi. Saya akan melanjutkan dari novel Lazar. Di sini ada tabel komposisi senyawa kimia dari tipe seratnya itu dari E-glass, C-glass, dan S-glass. Dan di sini juga ada tabel jenis serat dari E-glass, satu insolator listrik yang baik, dua kekuatan tinggi, tiga kekuatan tinggi. Dan checklistnya yaitu tahan terhadap korosi, kekuatan lebih rendah dari E-glass, harga lebih mahal dari E-glass. Dan ada dari S-glass, modulus lebih tinggi, lebih tahan terhadap temperatur tinggi, harga lebih mahal dari E-glass. Bentuk-bentuk E-glass, bentuk-bentuk glass fiber. Satu, continuous roving, terdiri dari ikatan fiberglass yang terurai dan dikemas dalam bentuk silinder untuk memudahkan proses berikutnya. Continuous roving biasanya digunakan untuk proses filament winding. Dan ini contohnya. Ya, saya Muhammad Tarik Firdian akan menjelaskan tentang woven roving. Woven roving adalah continuous roving yang ditenun dianyam menjadi material yang berat. Woven roving tersedia dalam berbagai ukuran, ketebalan, dan berat. Woven roving memberikan kekuatan yang tinggi untuk produk GFRP dengan ukuran besar dan lebih hemat bila dibandingkan dengan kain tenun biasa konvensional. Yang ketiga, reinforcing mats adalah kepingan dari helaian fiberglass yang disatukan bersamaan dengan perekat khusus. Ada dua jenis reinforcing mat yang digunakan dalam pembuatan GFRP, yaitu chopped standard mat and woven roving combination mat. CSM digunakan untuk produk GFRP dengan tingkat kekuatan rendah. Penggunaan WRCM sangat menghemat waktu untuk proses hand layup. Oke, selanjutnya ada surface veil. Adalah fiberglass yang sangat ringan, yang memberikan lapisan dengan banyak resin, tetapi rendah kekuatannya. Veil memberikan perlindungan lebih terhadap pengaruh lingkungan dan memiliki daya terhadap kimia, serta memiliki tampilan permukaan yang halus. Nah, ini ada contoh produknya di bawah ya. Nah, oke itu sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.